Assalamualaikum. Hai, saya Fajar Al-Qadri Abidin, peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3 angkatan 4 dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan jabatan ahli pertama perangkat komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan aktualisasi dan habituasi selama 1 bulan. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga sangat berkembang pesat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi yang berkembang sepatutnya dapat dimanfaatkan, dipelajari, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang pesat saat ini yaitu teknologi Internet of Things atau yang biasa disingkat IoT. IoT memungkinkan penggunanya dapat mengontrol alat-alat mereka dari mana saja hanya dengan menggunakan jaringan internet, menggunakan perantara berupa aplikasi, website, bahkan media sosial. Identifikasi isu. Belum tersedianya sistem kontrol jarak jauh di studio radio Suara Pangkep agar dapat memenuhi syarat beroperasi minimal 12 jam dalam sehari. Radio Suara Pangkep merupakan salah satu sumber informasi masyarakat yang dikelola oleh Bidang Humas IKP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Saat ini, Lembaga Penyiaran Indonesia menetapkan bahwa minimal waktu penyiaran adalah 12 jam dalam sehari. Hal ini tidak berbanding lurus dengan waktu kerja pegawai yang hanya 7,5 jam dalam sehari, sehingga menuntut pegawai untuk dapat menerapkan sistem kontrol jarak jauh agar dapat melakukan penyiaran dari mana saja. Gagasan pemecahan dari isu belum tersedianya sistem kontrol jarak jauh di stasiun radio Suara Pangkep agar dapat memenuhi syarat beroperasi minimal 12 jam, yaitu dengan menerapkan aplikasi remote pada perangkat komputer operator di stasiun radio dan sistem kontrol berbasis node MCU ESP8266 pada perangkat elektronik lainnya, sehingga memungkinkan dilakukannya kontrol dari manapun dengan menggunakan koneksi internet. Pada judul kali ini terdapat 4 kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama, melakukan pengumpulan data terkait sistem yang ada di stasiun radio. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait dengan pengumpulan data. Konsultasi dilakukan terkait aktualisasi terkait kegiatan pengumpulan data di stasiun penyiaran radio Suara Pangkep, serta meminta saran terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan kedua yaitu membuat dan mengirimkan surat terkait permintaan pengumpulan data. Tahapan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mentor terkait kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan. Tahapan ketiga, melaksanakan pengumpulan data. Tahapan ini bertujuan agar diketahuinya spesifikasi dari komputer dan komponen lainnya yang digunakan dalam penyiaran radio, sehingga dapat diterapkan pada perangkat lunak dan alat yang akan digunakan dalam pengontrolan jarak jauh. Kegiatan kedua, melakukan penerapan software Remote AnyDesk pada komputer yang digunakan dalam penyiaran. Tahapan pertama, mendownload software AnyDesk pada perangkat klien dan perangkat host. Sebelum dilakukan pemasangan aplikasi, terlebih dahulu dilakukan proses download master aplikasi yang akan dipasang. Aplikasi ini yang akan berfungsi untuk melakukan pengontrolan sistem operasi antar desktop nantinya. Tahapan kedua, melakukan instalasi software pada perangkat klien dan host. Tahapan ini merupakan tahapan pemasangan aplikasi yang telah didownload tadinya pada perangkat komputer yang akan digunakan di stasiun penyiaran dan di perangkat pribadi sebagai media pengontrolan. Tahapan ketiga, konfigurasi pengaturan software AnyDesk pada perangkat klien. Tahapan ini bertujuan agar dalam proses penyandingan antar perangkat komputer dapat dilakukan secara otomatis dengan syarat diketahuinya password penyandingan. Tahapan keempat, melakukan konfigurasi BIOS pada perangkat klien agar komputer dapat diaktifkan melalui aplikasi. Tahapan ini bertujuan agar perangkat komputer ketika terhubung arus listrik dapat aktif secara otomatis. Maka dari itu, BIOS perlu dilakukan setting tergantung dari masing-masing spesifikasi perangkat yang digunakan. Kegiatan ketiga, merakit sistem switch menggunakan node MCU ESP8266.
Tahapan pertama, membuat interface aplikasi yang akan digunakan dalam pengontrolan. Tahapan ini dilakukan perancangan aplikasi yang akan melakukan pengontrolan alat switch dengan berbasiskan sistem operasi Android. Tahapan kedua, membuat desain rancangan fisik node MCU SP8266 dengan switch relay. Pada tahapan ini berisi tentang rancangan rangkaian dari sistem switch relay dalam bentuk blueprint, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses perakitan nantinya. Tahapan ketiga, merakit rangkaian fisik node MCU SP8266 dengan switch relay. Tahapan ini merupakan tahapan eksekusi dari skema yang dibuat sebelumnya, yaitu dengan merakit beberapa komponen seperti node MCU, relay, dan lain sebagainya, agar menjadi suatu sistem switch relay yang dapat mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat elektronik dari jarak jauh. Tahapan keempat, melakukan pemrograman terhadap modul menggunakan aplikasi Arduino IDE. Tahapan keempat ini berisi tentang proses pemrograman terhadap modul node MCU SP8266. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar sistem switch relay yang telah dirakit tadinya dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tahapan kelima, melakukan konfigurasi node MCU dengan aplikasi yang telah dibuat. Tahapan ini berisikan proses di mana peserta mengkoneksikan antara aplikasi yang telah dibuat dengan perangkat yang telah dirakit menjadi satu sistem yang utuh. Proses ini melibatkan Firebase atau database real-time sehingga antara aplikasi dan perangkat yang telah dirakit selalu dapat terhubung. Tahapan yang keenam yaitu melakukan simulasi sederhana dengan bohlam lampu dengan tegangan yang sama dengan perangkat yang akan diimplementasikan. Proses simulasi dilakukan dengan komponen-komponen yang memiliki tegangan yang sama dengan komponen yang ada pada stasiun penyiaran. Tahapan ini berguna untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada komponen yang ada di stasiun radio. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi tentang panduan penggunaan sistem kontrol jarak jauh, penyiaran radio, dan pemasangan node MCU. Tahapan pertama, mengumpulkan 3 orang yang akan bertindak sebagai operator. Peserta mengajak pegawai yang nantinya yang akan bertindak sebagai operator penyiaran sebanyak 3 orang untuk diberi edukasi terkait penggunaan sistem kontrol jarak jauh. Tahapan kedua, melakukan edukasi terkait cara penggunaan sistem kontrol jarak jauh pada stasiun radio. Pada tahapan kedua ini dilakukan sosialisasi terhadap operator atau penyiar yang telah ikut serta. Sosialisasi berisikan tentang edukasi cara kerja sistem yang dibuat serta panduan penggunaan sistem, sehingga setiap operator dapat mengoperasikan sistem kontrol jarak jauh. Tahapan ketiga, melakukan pemasangan node MCU pada titik yang telah ditentukan dengan melibatkan operator. Tahapan ini merupakan proses penerapan sistem kontrol jarak jauh pada sistem penyiaran radio dengan melibatkan operator terkait untuk bersama-sama melakukan penerapan sistem. Tahapan yang terakhir yaitu memberikan form tanya-jawab terkait sistem yang telah dibuat kepada operator sebagai testimoni. Tahapan ini berisi pemberian testimoni oleh operator dan penyiar terhadap sistem yang telah dibuat. Hal ini bertujuan sebagai bahan evaluasi peserta dalam mengembangkan sistem kontrol jarak jauh ke depannya. Testimoni dilakukan dengan menggunakan fitur Google Form. Demikian video proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.